Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 19 Desember 2025, hari biasa khusus Advent. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang."
Saudara-saudariku terkasih, Injil Lukas hari ini bicara tentang Zakaria dan Elisabet. Hingga masa tua mereka belum memiliki anak, padahal keduanya hidup benar di hadapan Allah dan mentaati segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Mereka selalu berdoa, bahkan bertahun-tahun mereka berdoa, tetapi Tuhan belum juga menjawab doa mereka. Meski demikian, Zakaria dan Elisabet tetap percaya dan setia melayani Tuhan. Mereka tetap yakin Tuhan punya rencana tersendiri bagi hidup mereka. Pada waktu Zakaria mendapat giliran untuk membakar ukupan di bait Allah, malaikat Gabriel datang membawa pesan bahwa Tuhan telah mendengarkan doa-doa mereka. Mereka akan mempunyai seorang anak laki-laki. Namun berita ini menjadi Zakaria bimbang karena dia dan istrinya Elisabet sudah tua. Mana mungkin mereka bisa memiliki anak? Zakaria bimbang dengan apa yang dijanjikan Allah. Saudaraku terkasih, meragukan berkat dan kuasa Allah juga sering kita alami. Tapi hari ini kita mendapatkan jawaban dari kisah Zakaria dan Elisabet, bahwa bila Allah mau segala sesuatu bisa terjadi. Allah punya rencana tersendiri untuk Zakaria dan Elisabet. Kuncinya adalah percaya penuh akan kuasa Allah pada hidup kita. Apa yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet juga kita alami. Bedanya Zakaria dan Elisabet tetap setia, tetap menjalani rutinitas hidup mereka. Mereka tetap setia dalam doa mereka. Mereka tetap setia walaupun Tuhan belum menjawab apa yang mereka inginkan. Kesetiaan mereka untuk tetap percaya pada penyelenggaraan Allah membuahkan hasil. Di usia tua mereka mendapatkan berkat dari Tuhan, memiliki anak laki-laki. Lalu pertanyaan bagaimana dengan kita? Apakah kita juga termasuk orang yang setia walaupun Allah belum menjawab setiap doa kita? Semoga kisah Zakaria dan Elisabet menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap tekun dan setia pada Allah. Tetap percaya bahwa Allah punya rencana tersendiri untuk setiap kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.